Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya untuk daftar CPNS tahun 2024. Oke, sesuai dengan petunjuk dari BKN ya, teman-teman. Nah, sebelumnya untuk kalian yang baru menemuin channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Jangan lupa untuk share juga ke kawan kalian lain agar kalian bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan lain juga. Oke, kita langsung aja. Kalian bisa buka di website sscasn.bkn.go.id. Nanti tampilannya akan seperti ini ya websitenya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian akan masuk ke sini, ke login ya. Kalau bahasa Inggrisnya login, kalau bahasa Indonesianya masuk. Sebelumnya kalian buat akun dulu ya. Sebelum masuk ke sini kalian harus buat akun di sini. Buat kalian yang belum tahu gimana caranya buat akun, aku udah share gimana caranya di kanan pojok sebelah sini ya, biar sebelum masuk ke sini kalian tahu gimana cara buat akun. Setelah buat akun kalian tinggal masuk ke sini. Oke, lanjut. Setelah login ya, setelah login bentuknya kan seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini kalian isikan nomor induk dan passwordnya yang udah kalian daftarin sebelumnya dibuat akun, kemudian masukin kode CAPTCHA dan masuk. Oke. Setelah masuk nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, di biodata awal kalian isi biodata nih, mulai dari nama, gelar. Kalau nggak punya gelar depan ya nggak usah ditulis ya. Ya, ini buat yang punya aja. Oke, saya besarin. Nah, seperti ini. Kemudian tempat tanggal lahir sesuai ijazah ya. Kalau misalkan ini harus sesuai dengan ijazah ya. Kalau bisa yang kabupaten, tempatnya jangan kecamatan. Email aktif, jenis kelamin, jenis disabilitas. Kalau kalian bukan disabilitas, klik aja non disabilitas. Kemudian nama inputan pembuat akun, nama kalian, gelar belakangnya ya. Gelar belakang ditulis, tempat tanggal lahir, sesuai KTP, alamat KTP ini sampai kecamatan ya, sampai kecamatan. Kemudian sedang mengikuti beasiswa, kalau kalian nggak ikut beasiswa jawab tidak ya. Kemudian pada saat pendaftar ini ya, kalian lagi dapat beasiswa apa enggak. Karena kalau misalnya enggak, itu kemungkinan untuk lolosnya tinggi ya. Kemudian domisili dalam negeri, provinsi negara domisili di mana. Nanti kalian bisa klik di sini, pilih agamanya apa, tinggi badan, nomor telepon, kemudian alamat domisili saat tinggal sekarang, kota, domisili, status perkawinan, akun media sosial. Nah, untuk cara mengisi akun media sosial ini, kalian di sini kalian bisa scroll ke bawah caranya gimana ya. Kalau misalkan kalian punya 2 atau 3 Instagram, Facebook, TikTok gitu, kalian tinggal tulis misalnya nama akunnya apa. Misalkan kalau Joko gitu namanya. Jadi @joko dalam kurung Instagram, koma, misalkan Facebook @joko dalam kurung Facebook. Tergantung dari nama akun kalian itu apa gitu. Kalau misalkan namanya Cynthia Love apa gitu ya, tulis sesuai nama akunnya itu, terus di dalam kurung TikTok gitu. Harus dikasih keterangannya kayak gitu ya. Kalau misalkan mau pakai URL-nya ya nggak masalah, tinggal copy paste di situ ya. Oke, tapi lebih enaknya pakai nama akun aja ya. Kemudian di sini lanjut ada nomor ponselnya, nomornya berapa yang aktif. Kalau bisa nomor ini aktif sampai kalian nanti dinyatakan lulus. Oke. Di sini ada tanda tangan, jadi kalian tanda tangan di sini secara manual pakai kursor ya. Kemudian klik OK. Kalau misalkan nggak OK, bisa di clear lagi. Di sini ada tulisan clear ya. Kemudian setelahnya kalian klik CAPTCHA dan tulis selanjutnya. Oke. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ini ada keterangannya ya. Kemudian kalau misalkan kalian disabilitas, kalian berhak, kalian wajib ya berhak mengirimkan video linknya. Misalkan disabilitas sensorik netra, jadi link videonya apa gitu ya. Biasanya di Google Drive atau di apa itu
YouTube juga bisa ya, tapi bagusnya di Google Drive dimasukkan ya. Kemudian langkah kedua adalah memilih jenis seleksi ya. Nah, kalau misalkan pilih jenis seleksi yang sesuai pada kolom yang tersedia. Jika Anda bukan XTHK2, silakan pilih tidak. Setelah itu klik selanjutnya ya. Jadi kalau ini nomor NIK ini udah otomatis ya, tinggal kalian klik CPNS, kemudian di sini jawab tidak ya. THK2 ini tidak. Kemudian klik selanjutnya. Nah, terus halaman ketiga seperti ini ya. Jadi jenis seleksinya CPNS ya. Kalian pilih formasinya di mana instansinya. Kalau daerah ya klik aja, kalau pusat ya pusat ya. Jenis formasi misalkan umum. Tapi kalau misalkan kalian kesehatan, kalian juga centang di sini ya. Kemudian pendidikan, isi jabatan, formasi lokasi, kemudian lokasi ujian di dalam negeri ya. Tes lokasinya sesuai dengan kalian tinggalnya di mana. Misalkan kalau di Kalimantan Barat di Pontianak, kalau di Kalimantan Timur ya di Samarinda kayak gitu ya. IPK kalian berapa? Ini harus sesuai dengan transkrip kalian. Nomor ijazah pastikan sesuai dengan ijazah kalian dan kalian tahun lulusnya kapan. Jenis perguruan tinggi, tanggal ijazah ini kalau bisa yang di atasnya tanda tangannya rektor itu ya, itu adalah tanggal ijazah diterbitkannya. Kemudian nama perguruan tinggi, kalian tinggal klik aja beberapa huruf, nanti biasanya muncul di sini ya, karena itu kita nggak bisa ngeklik sendiri, itu ada pilihannya. Kemudian nama perguruan tinggi sesuai ijazah, nama prodinya apa. Nah, untuk akreditasi ini udah, kalau kalian udah milih di sini itu akreditasinya udah langsung tertulis gitu. Kita nggak bisa isi di sini. Ini udah yang terdaftar di Ban PT atau Lampetekes ya. Kemudian kalian klik CAPTCHA dan klik selanjutnya. Nah, untuk mohon perhatian juga ya yang tadi saya bilang kalau nakes harus dicentang di sini. Kalau misalkan kalian itu sekarang P3K mau daftar CPNS, kalau kalian P3K itu tidak diizinkan daftar di CPNS ya, di instansi lain, dan hanya diperbolehkan mendaftar di instansi asalnya, maka notifikasinya kayak gini. Kecuali kalau kalian punya surat rekomendasi dari BKD kalian atau dari bupati kalian untuk daftar PNS di tempat lain, nah nanti ini kalian bisa daftar di tempat lain. Kalau misalkan bolehnya cuma di instansi kalian ya berarti tulisannya kayak gini, berarti harus pilih di instansi kalian. Oke. Kalau misalkan kalian P3K tapi kalian nggak boleh daftar, nggak dapat surat rekom, kalian pasti nggak bisa bikin akun dan sampai daftar gitu, nggak bisa. Oke, dibikin akun aja nggak bisa, apalagi daftar ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, kalau misalkan di yang prodi tadi itu nggak kedaftar atau PT-nya nggak kedaftar di Ban PT, kalian bisa milih di sini isi sendiri ya. Tapi kalau udah kedaftar di Ban PT, kalian nggak usah perlu nulis kayak gini, oke? Kemudian kita lanjut ke riwayat ya, halaman selanjutnya. Jadi riwayat itu nama pekerjaan, misalkan kalau kalian punya sekarang lagi bekerja, kemudian sekarang mau daftar CPNS, kalian isi aja tempat pekerja kalian di situ gimana. Kemudian di unit kerjanya di mana, misalkan puskesmas atau rumah sakit itu. Dan deskripsikan pengalaman kerja itu maksimal 3.000 karakter. Jadi kalian tulis aja kalian tuh di situ ngerjain apa aja. Kalau bisa saran saya kalian itu nulisnya sesuai dengan tupoksi kalian, sesuai di SK kalian ya. Atau kalian bisa isi di formasi jabatan di situ. Kalau nanti aku kasih tutorialnya gimana caranya supaya isi deskripsi ini sesuai tupoksi kalian ya. Di situ ada caranya, kalian nanti klik video saya sebelum ini, itu ada video untuk formasi dan gaji CPNS. Nah, di situ nanti ada lihat detail, nah kalian bisa lihat di situ ya. Atau nanti setelah ini saya bikinkan lagi ya video tentang cara deskripsi pengalaman kerja di sini ya. Kemudian kalau nggak punya riwayat kerja ya bisa lanjutin aja ya. Kalau nggak punya riwayat penulisan ilmiah juga lanjutin aja. Kalau punya isi aja sesuai SK kalian. Lanjut.
Nah, di sini ada unggah dokumen selanjutnya ya, tahap terakhir. Jadi, kalian harus mengisi dokumen-dokumen ini, diunggah. Di sini ada syaratnya ya, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai ya. Bisa e-materai ini kalian bisa beli di aplikasinya ya. Jadi ukuran maksimalnya itu 100 KB, kemudian surat lamarannya ya, surat lamaran yang sudah ditandatangani. Jadi kedua ini bisa didapat dari mana? Biasanya kalian masuk ke website instansi kalian, terus kalian di situ lihat pasti ada ya surat pernyataan dan contoh surat lamaran yang biasanya mereka upload di situ ya. Jadi setiap instansi itu beda-beda ya. Jadi perlu kalian pahami cara untuk form ini dapatnya dari mana? Dari website instansi kalian masing-masing ya. Setelah itu kalian ketik ulang, kalian print, kemudian kalian tanda tangani ya. Kalian bisa tanda tangani secara manual ataupun elektronik, baru di scan dan diupload lagi. Oke. Kalau misalkan e-materainya ini pakai elektronik materai ya. Kemudian untuk KTP ini maksimal 500 KB ya. Terus ijazah asli, ijazah ini maksimal 1000 KB, transkrip juga 1000 KB yang harus ada tulisan IPK-nya ya. Kalau misalkan lembarnya bolak-balik ya scan-nya harus 2 ya, atas dan bawah. Karena dia pengennya tahu IPK kalian itu muncul di situ. Kemudian pas foto terbaru latar belakang merah. Jadi di sini cuma latar belakang merah. Jadi bagusnya kalian itu pakai baju yang rapi. Ya, kalau misalkan mau foto ulang, saran saya pakai jas hitam dan jilbab putih gitu ya, atau jilbab hitam gitu. Yang penting rapi, atau pakai kemeja putih kayak gitu ya. Biar karena nanti kalian nggak usah foto lagi waktu udah keterima PNS. Nah, sebelum melakukan resume, mohon diperiksa kembali setiap dokumen yang diunggah, tidak korup, file tidak terlihat jelas, tidak pecah, dan sesuai persyaratan. Jadi, pastikan ya kalau misalkan kalian udah unggah surat pernyataan, kalau sudah terunggah kayak tulisannya kayak gini. Nah, kalau belum terunggah, ini kalau misalkan udah terunggah ini tulisannya sudah diunggah gitu ya. Kalau udah diunggah gini kalian bisa lihat di sini nanti akan muncul tampilannya kalau misalkan habis diunggah itu tampilannya kayak gimana ya. Kalau misalkan burak kalian upload lagi, diperbesar file PDF-nya gitu, oke. Ukuran minimal berkas ini adalah 80 KB dan maksimal tergantung jenis berkas yang ada di sini tadi. Jadi kalau di bawah 80 KB jangan diupload ya. Nah, kalau udah selesai semuanya, pastikan udah benar, kalian resume selanjutnya, oke? Nah, lanjut. Nah, kalau misalkan udah resume, bentuknya tuh seperti ini ya teman-teman. Resume pendaftaran, jadi kalian baca satu-satu di sini, pastikan semuanya itu adalah benar. Pastikan persyaratan instansinya itu sudah terlihat jelas dan tidak burak. Habis itu kalian centang-centang di sini kalau udah bagus, kalau udah pas ya centang-centang. Nah, silakan klik centang, jangan sampai tidak tercentang ya. Ini adalah terakhir untuk kalian daftar. Namanya resume. Kalau sudah, di sini kalian akhiri pendaftaran dengan klik saya setuju dan klik selanjutnya ya. Nah, kalau udah selanjutnya, akhiri proses pendaftaran. Kalau udah ada kata peringatan seperti ini, iya jawabnya ya, iya. Habis itu ini hasilnya. Kalau mau cetak tinggal klik cetak ya. Nah, di sini ada cetak informasi akun, cetak kartu pendaftaran, cetak ya. Udah selesai gitu aja. Ya, nanti hasil cetakannya seperti ini. Dan ini nanti akan dibawa waktu kalian tes CPNS di tempat kalian masing-masing. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.